Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga sehat-sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, ya kita sudah masuk di bab 3 ya, tentang relasi dan fungsi. Ya, relasi sendiri adalah aturan ya yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Sementara fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tempat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah kawan atau kodomain. Sementara himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas, atau segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai suatu kesatuan. Nah, tugas kalian pertama nanti kalian cari ini ya, kalian cari kata kuncinya ini. Kalian cari apa pengertiannya. Jadi apa itu himpunan, relasi, diagram panah, tabel, fungsi, grafik, himpunan pasangan berurutan, dan korespondensi satu-satu kalian cari. Nah, untuk lebih jelas tentang relasi, kita langsung saja memahami contohnya ya. Ya, jadi di sini ya. Di sini di halaman 81, di sini ada tabel 3.2 ya. Data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Ya, misalnya di sini nama siswanya ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Sementara ada tabel lainnya yang menyatakan pelajaran yang disukai, ada matematika, IPA, IPS, kesenian ya. Nah, olahraga, keterampilan, dan seterusnya. Jadi ternyata ini adalah tabel ya pelajaran yang disukai ya. Pelajaran yang disukai oleh Abdul adalah matematika dan IPA. Kemudian Budi adalah IPA, IPS, dan kesenian. Kemudian ada Chandra adalah olahraga dan keterampilan. Kemudian ada Dini adalah yang suka dengan kesenian dan bahasa Inggris. Kemudian ada Elok yang suka matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, dari sini, dari tabel ini kita bisa membentuk sebuah himpunan. Jadi himpunan tadi kan dikatakan bahwa kumpulan objek ya. Jadi caranya menulis himpunan itu misalnya himpunan A ini mewakili nama siswa. Jadi cara menulisnya ini ya, A sama dengan tanda kurung kurawal ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Ya, kemudian dibalas lagi dengan kurung kurawal. Kemudian himpunan B ya, kita tulis B besar di dalam menyatakan himpunan ya. Lambangnya itu ya huruf kapital ya, B besar ini. Ya, jadi ini B besar adalah menyatakan himpunan pelajaran yang disukai. Pelajaran yang disukai ya. Jadi di sini ada matematika, ada IPA, ada IPS, kemudian bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Ya, jadi ini kalau himpunan yang seperti ini karena dia berdiri sendiri, dia tidak perlu ditulis dua kali IPA-nya ya. Jadi IPA satu kali saja mewakili nanti. Nah, untuk menyatakan sebuah relasi ada tiga cara ya. Ada tiga cara. Yang pertama itu menggunakan diagram panah. Kemudian yang kedua itu menggunakan diagram kartesius, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, kita lihat kalau kita menggunakan diagram panah. Jadi diagram panah itu ya kita buat dulu seperti ini. Jadi di sini tuh ada kelompok nama siswa, kemudian sebelahnya lagi ya ada pelajaran yang disukai. Nah, dari sini kita bisa menghubungkan Abdul ya suka matematika, suka IPA, dan seterusnya sampai Elok yang suka matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, dari sini kita bisa melihat relasi yang terbentuk dari sini ya. Jadi relasinya adalah pelajaran yang disukai. Jadi Abdul menyukai pelajaran IPA dan IPS ya. Jadi itu relasi ya. Aturan yang menghubungkan ya, menghubungkan anggota pada suatu himpunan ini, himpunan nama ini ke himpunan himpunan lainnya, himpunan sebelah sini. Jadi ini relasinya adalah relasi pelajaran yang disukai ya. Itu kalau menggunakan diagram panah. Nah, kalau misalnya menggunakan diagram kartesius caranya seperti apa ya? Caranya seperti kita kartesius ya, kartu koordinat. Jadi ada garis X-nya ya dan garis Y-nya ya, atau kita rubah X-nya ini A yang menghubungkan himpunan nama-nama siswa, kemudian B ya, B adalah nama-nama ya mata pelajarannya. Jadi caranya ya Abdul ya tinggal di titik ya, dia menyukai IPA, jadi bertemunya di sini ya, seperti itu. Kemudian kalau menggunakan himpunan pasangan berurutan seperti apa? Jadi
Jika menggunakan himpunan pasangan berurutan, kita bisa tulis seperti ini. Kurung kurawal sama dengan kurung kurawal kurung lagi ya, tanda kurung lagi. Jadi ada Abdul yang suka matematika, kemudian ada Abdul Abdul, IPA, Budi, IPA, Budi, IPS lagi ya, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya himpunan pasangan berurutan, dia ditulis satu-satu. Jadi tidak boleh Abdul, matematika, IPA. Langsung seperti itu tidak boleh ya. Jadi harus ditulis satu-satu Abdul, matematika, Abdul, IPA. Yaitu kalau menggunakan himpunan pasangan berurut. Beda tadi di sini yang himpunan B. Di sini tadi himpunan B ini kan hanya mewakili mata pelajaran yang disuka. Jadi IPA-nya di sini ada 2, dia tidak perlu ditulis 2. Satu saja IPA-nya langsung IPS. Tapi kalau himpunan pasangan berurut, dia harus ditulis satu-satu. Abdul suka matematika, Abdul, IPA ya. Seperti ini ya. Jadi diperhatikan juga cara menulis sebuah himpunan ya. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk di fungsi. Ya, jadi tadi sudah dikatakan ya, fungsi adalah hubungan juga ya. Ya, jadi ini bisa dibaca. Fungsi adalah ya, dia adalah sebuah relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan lainnya ya. Nah, kita lihat di sini tepat satu ya. Jadi kalau fungsi ya, misalnya di sini Ibu ambil nama-nama siswanya yang di 85. Jadi ada Cika, ada Irsya, kemudian ada Cindy, Fadil, dan Fahri. Nah, kemudian di sini ada Ibu tulis masak, ada main game, ada membaca, ada bernyanyi, dan main basket. Nah, ini ya, kita bisa membentuk ini atau menuliskan relasinya itu hobi yang disukai. Jadi relasi dari kedua ini adalah hobi yang disukai, itu relasinya, hubungannya ya. Jadi misalnya Cika suka nyanyi, Irsya suka masak, Cindy membaca, Fadil main game, Fahri main basket. Nah, dari sini ya, ini sebuah fungsi karena dia tepat menghubungkan satu ya. Kalau dia tidak menghubungkan tepat satu, berarti dia bukan fungsi ya. Jelas ya. Kalau dia tidak menghubungkan tepat satu, berarti dia bukan fungsi. Nah, ini yang disebut dengan domain. Ini daerah asal. Ini kodomain, daerah daerah lawannya ya. Domain itu daerah kawan. Jadi daerah asal, daerah kawan. Domain ini kodomain. Nah, ada namanya lagi range. Range itu hasilnya. Jadi hasilnya itu biasa terkadang berupa himpunan pasangan berurut. Jadi bisa ditulis Cika, nyanyi ya. Balas kurung, baru koma lagi, baru tanda kurung lagi, baru Irsya ya, koma Irsya masak ya, masak, koma lagi, kemudian ada Cindy yang suka membaca, baca, di bawah lagi ya. Kemudian ada di sini koma. Kemudian ada Fadil yang salah. Ada Fadil, koma, main game. Ya, maaf ya kalau misalnya kurang baik karena sambil pegang HP Ibu sambil nulis juga. Jadi semoga bisa dipahami. Main game, main basket. Ya, selalu diakhiri dengan kurung kurawal ya. Ya, seperti ini. Jadi ini hasilnya. Range, ini range-nya. Jadi Cika suka nyanyi, Irsa masak ya. Cindy membaca, Fadil main game, dan Fahri main basket. Jadi tidak selamanya dia akan berbentuk seperti ini. Jadi karena kita matematika nanti pasti akan berbentuk angka-angka ya. Nah, untuk belajar
Untuk tugasnya ya, jadi bisa kerjakan halaman 102 ini nomor 1, 3, dan 4 saja ya, untuk lebih memahami dia fungsi atau relasi. Oke. Ya, pelajarannya dikumpul, tugasnya dikumpul pekan depan ya. Semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.